Ini hari keempat kita melakukan MPLS ya. MPLS hari keempat itu isinya adalah tentang tata tertib. Tata tertib itu apa ya kira-kira? Tata tertib adalah aturan yang mengatur siswa-siswi dan semua warga sekolah di kehidupan sehari-hari dalam sekolah atau kelas. Itu pengertian tata tertib. Kenapa tata tertib itu harus dipatuhi agar kehidupan kita menjadi nyaman dan teratur? Tata tertib itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah tata tertib yang ada di sekolah, berarti sekolah ya berarti dia harus dipatuhi oleh semua warga sekolah, baik itu guru maupun siswa. Itu tata tertib sekolah. Terus yang kedua adalah tata tertib kelas. Tata tertib kelas ini ya sesuai dengan tata tertib kelasnya masing-masing, berarti harus dipatuhi oleh siswa-siswi di kelas itu dan ibu gurunya gitu. Itu ya, nanti ibu jelaskan dua-duanya, oke? Tadi kan masuknya pukul 6.45, itu ada tujuannya 15 menit antara 6.45 sampai jam 7 itu ada pembiasaan setiap hari. Di hari Senin itu adalah 5S. 5S itu nanti dijelaskan Bu Zonta ya. Terus yang hari Selasa kerapihan itu nanti akan dilihat seragammu, bajumu akan istilahnya diperiksa ya kerapiannya. Terus hari Rabu itu keindahan berarti yang dinilai keindahan kelasnya hari itu, indah apa tidak ya. Kemudian yang hari Kamis itu adalah kekeluargaan itu berarti rukun sama temannya apa tidak, itu di hari Kamis. Jumatnya keimanan, itu Asmaul Husna, dan hari Sabtunya adalah kebersihan. Biasanya di hari Sabtu itu nanti kita bersih-bersih, tapi sifatnya juga fleksibel. Bisa jadi pembiasaannya itu tidak sesuai urutan hari. Misalkan kebersihan bisa jadi diadakan di hari Jumat, kemudian hari Sabtunya Jumat bersih, atau bisa juga senam. Pokoknya ada pembiasaan 15 menit sebelum masuk kelas. Nah itu. Terus selanjutnya itu adalah literasi. Jadi setelah 15 menit jam 7 masuk itu sampai jam 7.30 menit kita mengadakan literasi. Literasi itu apa sih Bu? Literasi itu adalah kebiasaan untuk membaca. Jadi kamu disuruh membaca selama 30 menit itu tadi. Nanti membaca itu ada tugasnya loh anak-anak. Jadi kamu disuruh menceritakan apa yang kamu baca. Jadi yang tidak serius baca ya gitu, nanti bisa nggak tahu kalau ditanya gitu ya. Jadi ada literasi 30 menit setelah jam 7 gitu. Selanjutnya 5S tadi. 5S itu senyum, sapa, salam, sopan santun. Jadi ada hubungannya dengan senyum, sapa, salam, sopan santun. Jadi itu salah satu moto yang harus kita biasakan setiap hari ya. Jadi senyum itu artinya kita harus bersikap ramah dengan semua orang. Jadi harus senyum gitu ya, sama bapak ibu guru, sama teman-teman lain
lainnya. Terus sapa itu harus membiasakan diri untuk menyapa, jadi mengakrabkan. Misalkan nih tidak bersikap nggak peduli, cuek. Misalkan ada bapak ibu guru lewat nih di depan kelasmu, disapa aja yang sopan tapi ya, bapak selamat pagi, atau ibu selamat pagi, begitu. Atau jika bertemu dengan bapak ibu guru di luar sekolah, ya jangan pura-pura nggak tahu ya. Kalau itu memang ibu gurumu atau bapak gurumu, ya disapa gitu. Malah kok pura-pura nggak tahu terus pergi, ya itu keliru ya anak-anak ya. Yang betul ya harus disapa bapak ibu guru itu. Nah, kemudian senyum, sapa, salam. Nah, biasakan untuk salam. Jadi kalau kamu memasuki ruangan apapun itu, masuk kelas, assalamualaikum, diketuk pintunya, tok tok tok, assalamualaikum. Di kantor juga iya. Misalkan kamu disuruh bu gurumu untuk ke kantor menemui bu ini, itu harusnya jangan langsung masuk ya, ketuk pintu dulu terus bilang assalamualaikum. Itu ya, itu sapa. Terus sopan santun. Nah, ini sopan santun ini luas sekali anak-anak. Yang paling penting adalah siswa-siswi itu harus mempunyai sikap sopan santun, terutama kepada orang yang lebih tua. Yang lebih tua siapa? Tentunya bapak ibu guru. Nah, ini misalkan nih, Bu Sonta kan guru kelas 1 ya. Terus karena kamu nggak sering diajar sama misalnya Pak Hasan, guru agama Islam ya, terus kemudian kamu sama Pak Hasan nggak sopan, misalnya Pak Rene, nah, itu salah satu nada bicara yang tidak sopan ya. Itu bukannya tidak boleh, tapi harus dibiasakan lebih baik lagi. Jadi kalau kamu nggak bisa bahasa krama atau bahasa Jawa, pakai aja bahasa Indonesia ya. Nanti akan terbiasa ya. Walaupun misalkan bapak ibu gurumu itu adalah orang yang lucu, misalkan diajak bercanda bisa, tapi ada saat-saat tertentu kalian itu harus bersikap sopan sama bapak ibu gurumu ya. Itu sama bapak ibu guru. Kemudian yang lain adalah waktu kamu mendengarkan penjelasan bapak ibu guru di kelas, itu saat bapak ibu guru menjelaskan ya kamu harus mendengarkan ya. Itu adalah bentuk kesopanan. Jadi kalau ada orang lain bicara, apalagi orang yang lebih tua, kamu tuh harus mendengarkan dulu ya. Tidak boleh ramai atau memotong pembicaraan. Nah, itu tidak boleh, itu tidak sopan ya. Yang selanjutnya 5S tadi kita sudah membahas. Sekarang kita membahas yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang kelima, berakhlak terpuji. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu ya sikapnya. Terpuji itu banyak. Jadi terpuji itu apa aja? Terpuji itu ada jujur, kemudian ada bertanggung jawab, terus ya yang baik-baik, menolong, bantu, itu berakhlak terpuji, terutama jujur. Nah, itu. Jadi kalau sama teman-teman atau bu guru itu harus punya akhlak yang terpuji. Contohnya misalkan ada ulangan itu mengerjakan tugas. Nah, kemudian kamu nggak bisa nih dan kamu mencontek temanmu. Nah, itu salah satu perbuatan yang tidak terpuji. Karena kenapa? Kamu bersikap curang. Itu tidak boleh dibiasakan ya. Nanti akan terbawa sampai besar. Jadi nggak boleh dibiasakan. Terus lagi misalkan
Gini nih, kamu mengambil uang temanmu tapi kamu nggak ngaku mencuri. Misalkan ada jam olahraga, kamu di dalam kelas nggak ikut olahraga dan temanmu olahraga, terus kamu tiba-tiba di dalam kelas membuka tas temannya, itu mencuri namanya. Itu juga tidak boleh, itu salah satu akhlak yang tidak terpuji. Lagi contoh lain yang sering terjadi dan kalian tidak sadar, nanti lama-lama akan menjadi kebiasaan dan itu efeknya, akibatnya jelek sekali. Contohnya di kantin kamu dibudayakan atau dibiasakan untuk antri, tapi kemudian yang jaga kantin kebetulan hari itu cuma satu guru, jadi segitu banyaknya siswa hanya satu guru yang jaga, otomatis kan istilahnya nggak bisa mengatasi semua. Jadi ada anak-anak itu yang mengambil jajan kemudian keluar tanpa membayar, ya. Ada istilahnya kantin jujur. Kantin jujur itu artinya kantin itu disediakan jajan, kemudian kamu diberi kembalian di situ, ada uang logam, terus kamu diberi harga juga di situ. Jadi jajan misalkan permen ini harganya segini, kamu bawa uang berapa, ambil kembalian sendiri. Nah, itu nggak ada yang jaga, itu kantin jujur. Tapi ternyata pernah ada bahwa kantin di sekolah kita itu ada yang jaga, tapi ada yang berani mengambil tapi tanpa sepengetahuan bapak ibu guru yang jaga. Jadi dia ngambil jajan sementara yang lain antri, kemudian setelah itu dia tidak membayar. Berarti artinya kamu tidak punya rasa tanggung jawab bahwa apa yang kamu makan ini harus dibayar. Nah, itu harus dibiasakan ya, jangan sampai itu menjadi kebiasaan yang jelek terbawa sampai besar. Misalkan nih, hari ini aku ambil permen, nggak ketahuan, aman, besok lagi deh ambil lagi yang lebih besar, roti, nggak ketahuan lagi, besoknya lagi ambil nasi, nggak ketahuan, dan seterusnya akan bertambah lebih banyak. Barang yang dicuri tuh semakin berani menjadi barang-barang yang besar. Tuh bahaya itu anak-anak ya. Kamu harus menanamkan diri dalam dirimu bahwa Allah itu maha tahu. Kamu semua insya Allah kelas 1 beragama Islam ya. Jadi walaupun tidak ada yang tahu, di pundak kanan kirimu ini ada 2 malaikat yang mencatat perbuatan baik dan burukmu, dan Allah itu maha tahu walaupun kamu itu bersembunyi dimanapun ya. Jadi walaupun bapak ibu guru nggak tahu, itu kamu punya rasa tanggung jawab bahwa Allah itu tahu. Jadi walaupun nanti sanksi atau hukumannya tidak langsung, karena dosa nanti itu setelah kita meninggal ya baru dihisap atau ditimbang atau dihitung, tapi kamu punya rasa tanggung jawab bahwa makanan yang kamu ambil mencuri ini itu jadinya makanan haram. Makanan haram masuk ke dalam tubuhmu itu hilangnya 40 hari baru hilang. Jadi kamu berdoa macam apa ya, tidak terkabulkan ya. Jadi kamu harus punya rasa tanggung jawab walaupun gak ada yang melihat, Allah itu melihat. Itu harus ditanamkan, harus jadi kebiasaan. Karena sering ini anak-anak kayak gitu nggak sadar gitu. Nah, itu ya anak-anak ya, berbohong, harus jujur, bertanggung jawab. Selanjutnya, tata tertib selanjutnya adalah tertib berseragam ya. Pakai seragamnya itu sesuai dengan jadwalnya. Hari Senin Selasa pakai putih merah. Kalau hari Senin terutama itu harus lengkap, pakai dasis,
pakai topi ya. Usahakan warna sepatunya hitam ya kalau hari Senin. Nanti yang tidak patuh, misalkan nggak bawa topi atau nggak bawa dasi, nanti ada sanksinya ya. Nanti dijelaskan Bu Sonta kalau yang sanksi paling belakang nanti ya. Kemudian begitu juga di kelas itu harus tertib berseragam, itu ya gitu, sesuai dengan jadwalnya. Terus misalkan hari-hari tidak jam olahraga, kalau pas jam olahraga kamu boleh pakai sepatu berwarna. Tapi kalau tidak jam olahraga atau hari itu yang tidak ada olahraga, jam olahraga, kok kamu pakai sepatu warna, itu ya tidak boleh ya. Karena ini kan sekolah sudah mempunyai aturan bahwa sepatunya harus berwarna hitam. Oke, itu ya, tertib berseragam artinya itu. Terus kalau pakai rok, terutama anak perempuan, nggak boleh di atas lutut ya, harus di bawah lutut. Oke, itu. Oke, selanjutnya adalah tidak membeda-bedakan teman. Nah, ini yang sering terjadi, anak-anak bertengkar karena berkelompok. Kamu nggak temanku, aku temennya dia aja, misalkan gitu. Itu nggak boleh ya. Atau misalkan salah satu temenmu ada yang giginya ompong, terus kamu cemooh dia, kamu ejek dia, terus kamu nggak mau berteman sama dia. Nah itu jangan, nggak boleh ya, itu tidak boleh. Satu kelas terutama itu adalah saudara, seperti saudaramu. Jadi yang namanya saudara itu harus rukun. Nanti temenmu itu yang satu kelas naik lagi kelas 2, masih temenmu 3, 4, 5, 6 sampai kelas 6, temenmu yaitu satu kelas. Makanya jangan sampai ada teman yang tidak mau berteman sama temannya, walaupun temannya itu tidak sempurna, ada kekurangannya, itu tidak boleh diejek, tidak boleh ya. Misalkan si A, anak A, yaitu gampang marah, lah kamu sebagai temennya juga harus tahu nih sifat-sifat temenmu yang lain. Kalau si A gampang marah, nggak mau diganggu, ya kamu jangan ganggu ya, gitu. Contohnya harus mengerti sifat teman-temanmu. Misalnya si B kalau diganggu dikit nangis, ya jangan diganggu, kasihan ya. Berteman itu yang membuat temenmu nyaman sama kamu. Makanya nanti kalau kamu berteman sama semua temen dan temenmu merasa nyaman, itu berarti kamu disukai sama teman-teman ya. Jangan sampai terjadi saling mengejek dan membeda-bedakan teman. Oke? Kemudian yang selanjutnya, dilarang atau tidak diperbolehkan makan di dalam kelas ya. Bukan karena apa-apa, dikhawatirkan nanti kotorannya itu berjejaran di lantai kelas, atau tumpah di buku kamu, itu ya. Makanya kalau makan harusnya di luar kelas, gitu ya anak-anak. Yang selanjutnya adalah bergiliran saat mau keluar kelas. Contohnya mau izin ke belakang nih, pengen pipis. Nah, itu tidak diperbolehkan 5-5. Kesempatan pengen keluar kelas, terus nanti di luar nggak bener-bener pipis, ternyata malah mainan. Nah itu jangan ya anak-anak ya. Jadi sebaiknya kamu dua anak, yang satu misalkan
nganter, yang satu pipis atau kedua-duanya pipis gantian, itu boleh. Lebih dari 2 nanti gantian, setelah yang 2 tadi izin keluar sudah masuk kelas baru 2 lagi keluar gitu ya. Dan jangan keluar saat ibu guru itu baru menjelaskan, kecuali kalau kebelet, misalnya pengen ii, tahu kan ii, pengen BAB, buang air besar, terus perutnya udah sakit banget nih, nggak tahan, nah itu langsung bilang aja, nanti jangan sampai kamu ii di kelas ya. Oke, pinter. Sekarang kalau di rumah coba latihan cebok, tahu nggak cebok? Cebok sendiri, wawi, bahasa Jawanya wawi, itu dicoba latihan di rumah, karena nanti di sekolah misalkan kalau nggak ada Bu Sonta, kalau Bu Sonta ada nggak masalah, kalau nggak ada bu guru lainnya pas sibuk semua, kamu harus bisa mandiri ya, cebok sendiri gitu, latihan di rumah. Oke. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan kelas. Nah, ini banyak sekali kalau banyak sekali kalau masalah membersihkan kelas. Jadi nanti kamu harus latihan nyapu, digilir piket yang membersihkan kelas, ada yang nyapu, mengelap kaca, menghapus papan tulis, membuang sampah dari kelas ke sampah besar di depan. Jadi nanti kamu itu punya tempat sampah sementara. Jadi kamu nanti ditugasi Bu Sonta kalau nanti sudah masuk sekolah ya, itu buat tempat sampah sementara dari toples dihias. Nah, toples itu dihias, itu adalah buat tempat sampah waktu kamu misalnya meruncingi pensil, terus misalkan ada sampah apa, kertas, masukkan ke situ dulu. Nanti kalau tempat sampah yang sementara kecil itu sudah penuh, baru dimasukkan ke tempat sampah besar di luar. Jadi Bu Sonta itu di kelas punya tempat sampah satu besar, terus tempat sampah kamu kecil-kecil itu yang satu anak punya satu, namanya tempat sampah sementara. Di luar ada tempat sampah besar. Jadi tempat sampah itu banyak, jadi nggak ada alasan tidak membuang sampah pada tempatnya, harus membuang sampah pada tempatnya. Dan sampahnya dipilah-pilah, ingat ya, sampahnya dipilah-pilah. Daun yang gampang busuk diwarna hijau, kemudian yang kuning itu untuk plastik, terus yang warna merah itu untuk kaca atau barang-barang listrik ya, itu. Terus lanjutnya, nah ini kebiasaan yang biasanya terjadi dan sering terjadi. Contohnya, kebiasaannya adalah kalau punya sampah atau habis jajannya sisa, dimasukkan ke laci, dan itu berhari-hari nggak dibersihkan. Nah itu nanti bisa menjadi sarang nyamuk. Sonta nanti kalau pagi inspeksi di apa ini, diteliti satu-satu, bangkunya siapa ya yang sering membawa kotoran di dalam. Nah, kalau kamu malas berjalan sampai ke tempat sampah, dan itu sampahmu, kamu mau makan, berarti harus mau membuang bungkusnya di tempat sampah. Mau makan tapi nggak bertanggung jawab, sampahnya dibuang sembarangan, tuh jelas keliru. Kalau kamu misalkan baru jauh dari tempat sampah nih, males nih mau jalan ke tempat sampah, terus sampahnya diapain? Ditaruh di saku celana atau saku baju. Nah, itu bertanggung jawab namanya. Tapi menurut Bu Sonta itu jangan ada yang malas, karena tempat sampah di SD kita tuh banyak, deket-deket, jadinya harus dibuang di tempat sampah. Selanjutnya adalah saling membantu. Jadi kalau kamu sama teman-temanmu itu harus saling membantu ya, anak-anak. Jangan cuek, tidak peduli ada temanmu nggak bisa mengerjakan misalkan, tapi tidak pada saat ulangan ya, tidak saat ulangan. Kalau ulangan nggak boleh dong mencontek atau saling membantu. Yang diperbolehkan itu saat mengerjakan tugas berkelompok, misalkan ada temenmu satu kelompok itu nggak bisa, ya dibantu. Ada temenmu jatuh, ya dibantu, jangan ditertawakan ya, biasanya gitu, malah ditertawakan.
itu, saling membantu, ringan tangan. Jadi istilahnya sama temenmu, orang-orang di sekitarmu tuh peduli. Ya, itu namanya sikap yang baik. Oke, itu adalah sekian banyaknya peraturan yang ada di kelas, ya. Nah, selanjutnya Bu Sonta akan menjelaskan peraturan yang ada di sekolah. Oke? Kalau peraturan sekolah itu hampir sama ya kayak yang di kelas, itu membiasakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun tadi. Terus yang kedua itu yang belum ada tadi, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Itu wajib setiap hari. Jadi kamu dibiasakan kayak gitu tuh biar bisa makan yang sehat dari rumah. Nah, kemudian selanjutnya adalah etika saat bermain. Jadi bermain itu ada etikanya, ada tata caranya, nggak asal bermain ya. Waktu istirahat, dimana Bapak Ibu guru itu juga butuh istirahat, kamu di luar pantauan pengawasan dari Bapak Ibu guru. Nah, ini yang paling berbahaya. Jangan bermain dengan permainan yang berbahaya. Contohnya, saat kamu itu bermain ayunan, tahu kan ayunan? Kamu ayun temenmu yang duduk di ayunan itu dari belakang kenceng sekali. Nah, itu akibatnya kalau ada yang jatuh bahaya. Itu udah pernah terjadi. Lagi yang kedua, jilong delik. Nah, jilong delik, delike atau ngumpetnya, petak umpet itu loh. Nah, ngumpetnya di bawah meja. Mejanya itu kan ada sudutnya ya, yang lincip itu. Nah, itu ada anak yang keluar dari meja karena kaget, dia kena sudut meja, jadi berdarah. Itu bahaya. Lagi bermain yang berbahaya kayak gini. Temenmu mau duduk, ya, terus kursinya digeser tanpa sepengetahuan dia jatuhnya terduduk pantatnya dulunya. Itu juga bahaya, bisa terjadi kelumpuhan ya. Nggak boleh bercanda atau bermain yang berbahaya. Selanjutnya yang berbahaya lagi, kamu bermain gendong-gendongan. Yang digendong tubuhnya gendut gemuk, yang gendong kecil, jatuhlah. Kalau jatuh, misal kepalanya dulu yang mengenai lantai, berdarah, giginya dulu yang mengenai lantai, bisa hilang, bisa patah giginya. Nah, itu bahaya, nggak boleh ya. Bermain yang wajar-wajar aja. Terus lagi misalkan bermain petak umpet atau lari-larian sampai ke area belakang parkir sepeda. Nah, di situ tuh banyak nyamuk. Nah, itu juga bermainnya yang wajar ya, yang tidak membahayakan temannya. Terus lagi, kalau bermain sama temennya kok kamu bertengkar, itu harus ada yang melerai teman lainnya, harus ada yang melaporkan ke Bapak Ibu guru. Jangan dilihat malah ditepuk tangani, malah ayo, nggak boleh, harus dilaporkan sama Bapak Ibu guru ya. Berbahaya kalau sampai terjadi pukul-pukulan. Nah, itu nanti dua-duanya kena sanksi, baik itu yang salah atau benar. Dalam bertengkar tuh tidak ada yang benar, jadi dua-duanya salah, nanti akan dapat sanksi ya. Nanti dijelaskan sanksinya sama Bu Sonta. Oke? Menjaga kebersihan sekolah itu sudah dibahas tadi. Bu Sonta membuang sampah pada tempatnya, terus banyak sekali ya yang lainnya, salah satunya itu tadi. Terus berakhlak terpuji tadi sudah dijelaskan Bu Sonta juga. Terus tertib berseragam, iya, sudah dijelaskan Bu Sonta. Itu sudah semua ya, sudah selesai tata tertib sekolah. Kemudian Bu Sonta akan menjelaskan tentang sanksi ya. Nah, sanksi itu apa sih Bu? Sanksi itu adalah konsekuensi atau hukuman atau akibat yang harus ditanggung karena perbuatannya yang tidak mematuhi aturan. Jadi
semua hal yang tidak mematuhi aturan itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya dia, ya, atas perbuatan kamu. Nah, sanksi yang pertama adalah biasanya kalau terlambat masuk kelas, Bu Sonta itu sanksinya memungut sampah. Jadi memungut sampah itu bukan sesuatu hal yang menjijikkan, enggak, itu kebiasaan ya. Mungkin kamu di rumah nggak pernah nyapu atau memungut sampah yang kotor-kotor gitu, tapi itu kebiasaan yang baik. Jadi harus memungut sampah, mengambil sampah, misalnya 2 genggam. Sulit loh anak-anak mencari sampah pagi hari 2 genggam, karena lingkungannya otomatis udah bersih, udah disapu Pak Kebon kan, Pak penjaga sekolah. Jadi kamu nyari sampah 2 genggam tuh sulit tuh kalau terlambat atau tidak mengerjakan TR, tugas rumah ya. Kemudian sanksi yang selanjutnya adalah berdiri di barisan depan saat kamu seragamnya tidak lengkap pada saat upacara itu ya. Upacara kan setiap hari Senin ya, baik upacara maupun tidak, hari Senin usahakan seragamnya yang lengkap. Jadi siap-siap aja dari rumah, dan itu dipersiapkan kan. Hari Minggu itu jedanya panjang, hari Senin sampai hari Senin depannya. Jadi kalau hari Senin itu berangkatnya harus lebih pagi karena ada upacara, maka seragam dan peralatan alat tulis dan belajarnya itu disiapkan Minggu malam atau hari Minggu ya. Nah itu sering ada yang bilang pasti lupa. Nah itu karena tidak disiplin. Tidak disiplinnya karena tidak mau siap-siap sebelum itu hari Senin. Kalau hari Senin pagi belum siap-siap ya otomatis terlambat, tergesa-gesa, dan tergesa-gesa itu berbahaya. Berbahayanya gini, kamu bangunnya udah siang itu nggak mungkin sampai sekolah pagi secara otomatis. Nanti di jalan cepet-cepet tergesa-gesa, nah rame jalannya, bisa terjadi kecelakaan, itu bahaya ya. Kalau disuruh mandi mama atau papa, segera mandi. Makanya walaupun kamu masih kelas 1 harus latihan sholat subuh 4:30, jam 5 udah dibangunin mama papa, harus bangun sholat. Habis itu jangan tidur lagi, langsung mandi atau menyiapkan alat tulisnya, dan kemudian menata tempat tidur, mandi, cari seragam sendiri, terus pakai baju, baru berangkat pelan-pelan, nyaman, nggak akan terlambat dan selamat sampai tujuan itu ya. Nah itu tadi. Terus kemudian kalau kamu diberi sanksi yang tadi kok masih berbuat lagi sampai 5 kali misalnya, 6 kali, cuek, tidak peduli, gak apa-apa memungut sampah tok, gampang sih. Besok terulang lagi seperti itu, tidak mematuhi aturan, maka selanjutnya adalah dipanggil orang tuamu ke sekolah. Orang tuamu diberi pengarahan, misalkan anak ini loh bapak ibu ini seperti ini kalau di sekolah, biar orang tuamu tuh tahu ya, dan bisa menasehati, sama-sama menasehati. Oke. Selanjutnya setelah dipanggil orang tua kok masih tetap seperti itu nih ya, ini adalah ciri-ciri anak yang pemalas. Nah, sudah dikasih sanksi yang itu dan nggak ada perubahan, kemudian dipanggil orang tuanya, iya sama sekali nggak ada perubahan. Selanjutnya adalah disuruh belajar di rumah, nggak boleh masuk sekolah, harus introspeksi diri di rumah sampai batas waktu yang ditentukan. Nah itu, nah ini tuh jarang terjadi anak-anak. Alhamdulillah di SD Narus nggak ada, tapi Sonta pernah waktu di Kudus ada anak-anak seperti itu. Jadi nggak apa itu istilahnya, nggak apa ya, nggak takut, nggak peduli. Nah itu cuek. Nah itu sampai disuruh belajar di rumah, misalnya 1 hari 2 hari nggak belajar di rumah. Selanjutnya jika itu masih terjadi lagi, sudah diinikan, nggak bisa diberi sanksi, nggak bisa dipanggil orang tuanya, masih tetap aja seperti itu, kemudian disekor atau disuruh belajar di rumah masih aja seperti itu, tahap terakhir adalah dikembalikan ke orang tuanya. Dikembalikan itu diberikan.
bapak ibu guru di sekolah sudah tidak bisa membimbing, otomatis harus dikembalikan ke orang tuanya, alias harus tidak belajar lagi di SD Narus, artinya harus keluar. Nah itu di SD Narus belum ada, alhamdulillah anaknya baik-baik ya. Paling ada yang tahap-tahap memungut sampah tadi, kalau sampai dipanggil orang tuanya itu jarang, dan setelah itu berubah. Nah, terus sampai di sekolah nggak ada yang belajar di rumah tadi, atau sampai keluar dari sekolah hanya masalah dia tidak mematuhi peraturan sekolah, itu tidak ada di SD Narus ya. Oh ya, ada lagi yang penting, kalau kamu tidak masuk sekolah, usahakan memakai surat izin ya, baik itu sakit maupun izin mau izin selain sakit. Nah itu jangan sampai alpa. Kenapa? Bukan karena cuma kertas lewat WA juga bisa izin kan, itu tuh sebagai tanda bukti nanti kalau diperiksa sama kepala sekolah gitu ya, atau bisa mengetahui kondisi siswa. Karena Bu Sonta pernah nih punya siswa anak kelas 5 saat itu waktu di Kudus. Jadi anak itu bilangnya sekolah dari rumah, karena udah kelas 5 kan nggak diantar nih, pakai sepeda sendiri dia. Nah izin dari rumah dia itu sekolah, tapi ternyata tidak sampai sekolah, nggak masuk alpa. Nah setelah berhari-hari, biasanya lebih dari 2 hari alpa, ditanyakan sama bu gurunya nih, sama orang tuanya, Bu, Pak, ini kok anaknya nggak masuk sekolah, kenapa ya? Terus dijawab sama ibunya, loh masa sekolah kok Bu, mau izin setiap hari ke saya kalau masuk sekolah, tapi ternyata nggak sampai sekolah. Nah itu fungsi dari surat izin, harus konfirmasi, ada komunikasi antara orang tua dan gurunya, jadi anak-anak ini bisa dipantau. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Sonta tentang tata tertib. Ini bisa nanti dipraktekkan waktu kita sudah melakukan tatap muka secara langsung, atau bisa pergi ke sekolah ya. Itu aja ya, sudah. Selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.